pukul 6 pagi akan dilaksanakan pelayanan baptis dewasa atas diri Saudari Nanda. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Pengumuman kedua, perjamuan kudus hari ini dengan metode makan roti dan minum anggur secara bersama. Dan pendadaran akan dilaksanakan dari mimbar. Demikian berita pagi ini. Terima kasih. Berdoa dan berjagalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimuliainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12. Yesaya 11 ayat 10. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 76, bait pertama dan kedua.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 123, bait pertama dan ketiga. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Kita masuk pengakuan dosa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 bait pertama. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami yang Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Persilakan berdoa secara pribadi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 bait kedua. Tuhan Yesus tersungkur
saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Kidung Jemaat 29 bait ketiga. Saudara-saudara, kita bersama menerima berita anugerah. Firman Allah berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tidak bercacat, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai yang 24. Berbagailah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma pasal yang keempat ayat 7. Mari bersama kita berdiri, kita hitungkan hitung jemaat kita dari hitung 382 bait pertama dan baitnya yang kedua. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Mari kita bersama berdoa, kita mendengarkan, siapkan diri untuk mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi Allah di dalam Kristus Yesus, Allah di dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur kalau pagi ini di tengah-tengah rintik hujan yang deras, kami boleh terus bersemangat untuk mengiring Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, penjagaan Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan, kami boleh memuji Tuhan hari ini. Kami boleh mendengar sabda Tuhan tentang pengampunan anugerah-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan dibacakan. Rapi hamba-Mu membaca dengan sungguh benar dan bahkan menyampaikan kebenaran sesuai dengan pimpinan. Dan kuasa Roh Kudus yang boleh
menuntun semua persiapannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman itu dari kitab atau Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pasal 13 24 sampai ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pada masa itu, sudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat, itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Kita bersyukur kita masih berikan kekuatan, kesehatan, bahkan pengharapan yang tidak berhenti untuk kita melakukan, bahkan juga dalam karya kita di tengah-tengah gereja ini. Saudara-saudara, mari kita bersama dipandu dengan satu tema dari Minggu Advent yang pertama ini, itu berdoa dan berjagalah. Nah, saudara-saudara, tema ini tentu sebuah nasihat. Satu nasihat bahkan sekaligus peringatan. Jadi kalau kita di dalam proses sebagai orang Jawa mengatakan ngadeg, berjaga-jaga, ya, jangan terlena. Nah, saudara, kalau kita melihat proses-proses yang ditulis dalam Injil Matius dan Injil Markus tentang kedatangan Tuhan yang kedua, ini satu hal yang memang
kelihatannya secara fisik tidak nyaman. Kemudian akan didahului dengan berbagai macam hal yang memang itu harus terjadi. Dikatakan bahwa ada siksaan yang mengerikan secara fisik. Bahkan pembinasa keji itu pun akan ada. Seperti di ayat yang ke-14. Jadi sebelumnya menceritakan bahwa masa-masa itu masih sulit, yang sangat sulit. Kemudian juga di ayat sebelumnya mengatakan ada siksaan yang sebelumnya ya tidak akan pernah terjadi, bahkan belum pernah terjadi, yang sangat mengerikan, ayat 19. Kemudian ada Mesias palsu, ayat 21 sampai 22. Ini yang ternyata melatar belakangi ayat yang baru saudara-saudara baca dan bersama untuk kita renungkan bersama hari ini. Nah, dikatakan di nas kita ini bahwa sesudah siksaan, dikatakan matahari akan menjadi gelap. Bahkan bulan tidak bercahaya, bahkan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bahkan kuasa langit akan goncang. Ini tentu suatu secara fisik mengerikan. Ya, saudara waktu membaca nas ini, dan saudara juga bisa membaca di Matius pasal 24, itu kita lihat ditambahi dengan berbagai macam hal yang memang harus terjadi. Nah, tentu secara fisik kita orang percaya, kalau saya ada di situ, apa yang akan saya lakukan? Ini satu hal yang sangat mengerikan. Ini satu hal yang sangat-sangat tidak nyaman. Termasuk saya. Bayangannya adalah, kalau matahari sudah tidak bersinar. Kemudian kalau bulan juga sudah tidak bercahaya. Lalu bintang-bintang berjatuhan dari langit. Kemudian kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, kalau ini terjadi, mestinya secara fisik kita benar-benar merasa ngeri gitu. Lawang banjir saja yang mungkin tidak terlalu besar, orang juga merasa ngeri. Apalagi kalau bahkan kuasa akan goncang semuanya, lalu apa pengharapan kita? Saudara terkasih, dalam kondisi suasana yang menakutkan, mengerikan ini. Sebenarnya Alkitab ngomong apa di sana? Saudara, kalau kita lihat ayat 26 mengatakan, orang-orang pada waktu itu, dikatakan bahwa situasi itu akan berubah. Apa yang terjadi 26? Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, rupanya ada hal yang sangat berbeda. Bagi kita orang percaya adalah bahwa ada satu hal yang akan Tuhan peliharakan. Saudara, kalau kita lihat bahwa saat di mana ada ketakutan. Ya, kalau kita melihat ayat yang berikut, ayat 7 mengatakan apa di sana. Dengan jelas, saat itu juga Tuhan Yesus akan apa? Menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari mana, saudara? Dari keempat penjuru ya bumi. Dari ujung bumi sampai ujung langit. Lah kita bertanya, siapakah orang pilihannya ini? Siapa, saudara? Siapa orang pilihannya? Kita semua. Amin. Saudara-saudara, ada ketakutan masa-masa sulit yang kita jalani. Ada ketakutan yang luar biasa dan kalau semuanya terjadi bahkan menjelang kedatangan Tuhan. Dan saudara, kalau kita sekarang sudah kenal Tuhan, kita sudah tidak memandang heran anak manusia datang dalam juga awan dan dalam kekuasaan kemuliaannya. Kita sudah tidak heran lagi, karena apa? Kita sudah kenal Dia. Bahkan kita sudah menaruh percaya kepada Dia. Dan yang luar biasa dikatakan bahwa orang percaya sebenarnya, ya Mas ini takut kalau mendengar ini. Tapi pada saat kejadian itu, Yesus Kristus akan bertindak sendiri. Ia akan mengatakan pada menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan bahkan supaya juga, dan Dia sekaligus juga mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi orang pilihan kita semua itu khusus, saudara-saudara. Kita dipelihara dalam segala hal, dalam mara bahaya apapun kita ada dalam tangannya. Termasuk pada hari terakhir, maka saudara dikatakan jangan sampai berhenti mengiring Tuhan. Bahkan jangan sampai juga kita leha-leha atau kita tidak berjaga-jaga. Dan gambarannya Bapak, memang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu sama sekali. Dan dikatakan malaikat-malaikat yang surga yang bersama dengan Bapa juga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu berarti satu rahasia besar yang Allah punya. Maka saudara dikatakan supaya kita berjaga-jaga.
Bahkan Yesus mengambil juga ilustrasi gambaran dari pohon ara. Ya. Pohon ara ketika ia mulai tunas dan tunas lembut itu, bahkan mulai bertunas dan bahkan juga segar, itu pertanda musim panas akan datang. Dan mereka kenal, pendengar saat itu kenal. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dikatakan demikian juga kamu harus berjaga-jaga. Kalau semua sudah terjadi, ya, sekarang kita juga melihat, ya, gunung meletus, ya, bahkan bencana alam di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, dan Matius menjelaskan bahwa tandanya bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Bahkan juga, ya, saudara, kita sudah melihat tanda-tanda yang ada seperti yang kita lihat. Maka jangan remehkan tanda-tanda itu. Bisa saja Yesus akan datang segera. Dan apakah kita sudah siap? Saudara, gambarannya bahwa bagaikan seorang tuan yang akan bepergian keluar kota. Lalu kemudian apa? Dia percayakan semua harta bendanya kepada hamba-hambanya. Dan juga sekaligus mereka supaya berjaga-jaga dalam rumahnya. Dan berjaga untuk bagaimana menjaga pintu supaya kapan waktunya tuan rumah itu datang. Dikatakan di sana dengan ungkapan bahwa bisa saja datang menjelang malam. Bahkan juga katakanlah tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Kita nggak tahu tuan rumah itu datang. Ya, kalau kita dipercaya untuk sebuah rumah. Dan saudara, dikatakan, Alkitab mengatakan, jangan sampai ketika ia datang, kita masih didapati sedang tertidur. Bisa juga tertidur dalam dosa. Tertidur dalam kata-kata kotor, tertidur dalam hal kita tidak memikirkan Allah, tertidur dalam arti bahwa kita memikirkan diri sendiri. Bahkan tertidur dalam hal terkait dengan kita tidak siap. Bahkan kita mengabaikan. Nah, memang saudara-saudara ada banyak gereja atau teolog dari beberapa denominasi menafsirkan. Sampai hari, ya, bahkan katakanlah tanggal, bulan, dan tahun, itu ditafsirkan akan datang. Itu menyalahi dari apa yang katakan Alkitab. Yesus sendiri mengatakan, malaikat tidak, aku tidak, hanya Bapa sendiri. Maka kata berjaga-jaga itu artinya bahwa supaya kita jangan sampai menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saat teduh, membaca firman Allah dan bahkan bertekun, bahkan mengasihi sesama dan bahkan berkorban semua. Harusnya menjadi salah satu pilihan hidup kita. Kapan saja, di mana saja. Dan waktu kita tidur, waktu kita bangun, biarlah Tuhan juga ada bersama dengan kita. Itu artinya berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara terkasih, hidup kita benar-benar harusnya memang dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hati, pikiran, akal budi, roh, tubuh, jiwa kita, dan termasuk juga pikiran kita, rancangan kita harus dalam kekudusan Allah. Itu yang namanya berjaga-jaga. Nah, saudara, tentu saja waktu ia datang, kita ingin, dan kita semua termasuk saya, kita sedang berjaga-jaga. Kita sedang tidak tertidur dalam dosa. Bahkan kita sungguh-sungguh sedang melayani. Dan kita sedang benar-benar memaparkan kabar baik. Dan kita sedang bertekun dalam karya tugas kita masing-masing dengan jujur, bahkan dengan benar. Dengan kesalehan yang tentu saja ini menjadi salah satu pilihan kita bersama. Bahkan impian kita bersama. Nah, saudara, dalam Kristus, dalam masa Advent yang pertama ini, kita akan menjelang masa kita juga merayakan Natal, dan juga minggu depan kita sudah mulai masuk dalam juga doa bersama dalam masa Advent, bahkan juga PA masa Advent, yang di dalamnya bahwa di masa pandemi ini kita tidak ngelokro, kita tidak berdiam, dan kita pun di masa pandemi ini kita tidak menjadi pribadi yang merasa, aduh di mana Tuhan, dan sampai kapan Tuhan ini semua. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita benar-benar menghayati panggilan Tuhan dan bahkan firman Tuhan hari ini. Masa-masa menjelang dia datang memang akan ada berbagai macam malapetaka. Namun saya mengatakan bahwa kalau orang lain hanya memandang anak manusia, kita bukan memandang dia, tapi kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin, saudara-saudara, ya. Dan kalau orang lain ketakutan, kita justru mendapatkan firman. Katakan pada masa itu. Dikatakan bahwa Yesus akan menyuruh malaikat keluar. Bahkan supaya mengumpulkan umat pilihannya. Bahkan juga supaya dikumpulkan dari ujung bumi bahkan sampai ujung langit. Itu
saya dan saudara adalah bagian. Dan kita semua yang adalah apa? Umat pilihannya. Jadi saya mengatakan berbahagialah saudara yang percaya dan mempercayakan hidup pada Kristus. Karena saudara umat pilihan. Dalam keadaan apapun saudara diperhitungkan, dipelihara, bahkan dikumpulkan, bahkan dipilih untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya. Bahkan untuk menikmati suasana sukacita dan bahkan damai sejahtera karena yang dia menyediakan bagi kita yang mengasihi dia. Selamat mengiring Tuhan dan berjaga-jaga dalam segala keadaan. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, bahkan seluruh karya saudara dalam setiap perjumpaan, bahkan sekali perjuangan dan pengorbanan. Baik saudara dalam kondisi kata menyenangkan tidak menyenangkan. Jadikan Kristus di atas segala-galanya. Amin. Saudara, mari kita masuk saat hening sejenak untuk kita bersama merenungkan firman. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu ini. Mengajar kami untuk berjaga-jaga dan semua memang harus kami lakukan karena Allah yang kudus akan datang mungkin pada malam hari, tengah malam, atau menjelang pagi. Semuanya Tuhan biarlah kami akan boleh sungguh menyiapkan diri karena perjumpaan dengan Tuhan adalah sangat indah. Kami boleh mengalami situasi saat yang sungguh di mana damai sejahtera dan hidup kekal itu boleh dirasakan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama menyerahkan waktu kami untuk berjalan kudus dan topang dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian terkasih, mari kan bersama-sama masuk dalam berjalan kudus. Sekarang saya akan membacakan persiapan kita bersama untuk masuk dalam berjalan kudus ini. Beda telah diwartakan dalam warta gereja, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada ibadah saat ini. Perjamuan kudus didasarkan pada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara terkasih dalam Kristus, perjamuan kudus adalah peringatan bahwa sebuah lambang, bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sakramen perjamuan kudus ini mengingat bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Dan sakramen perjamuan menunjuk dan bahkan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga. Dan sakramen perjamuan menunjuk dan bahkan mengingatkan, yaitu pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari bersama-sama kita juga mendadar diri kita, dan kita bersama-sama menghayati akan arti sebuah panggilan demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa? Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka kita membutuhkan juru selamat. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui Kristus Yesus yang disalibkan. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad dan senantiasa juga menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dengan menyesali dosa-dosanya. Mari kita bersama berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Tubuh dan darah-Mu dikorbankan hanya untuk menebus kami. Biarlah Tuhan, kami akan menghayati hari ini bagi sebuah panggilan yang benar-benar kami hayati bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan kami melalui korban yang sempurna.
Dan biarlah pertemuan kudus ini akan membuat satu kegerakan rohani buat kami kuat dalam iman dengan roti dan anggur yang akan kami bersama-sama juga makan sebagai lambang bahwa Engkau hidup dan menghidupi kami. Dekati hamba-Mu yang akan melayani ini supaya Tuhan beri kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita akan nyanyi satu kidung dari kidung jemaat kita nomor 368 satu kali pada kaki salib. Yang merawat kita dengan sempurna. Roti yang serta sebagai lambang tubuh Kristus yang telah dikorban buat kita sekalian. Dan olehnya kita boleh berpengharapan. Maka bagi-bagikanlah kepada jemaat untuk boleh mengambil itu dan dengan apa yang bersama-sama kita berikan. Dan kita akan makan roti ini bersama dengan anggur yang saudara terima. Dia berkata, kawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang dibahkan bagi kami.
Jadi sudah mendapatkan roti dan anggur ini, mari kita akan makan bersama-sama dengan penuh keyakinan bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dan darah Kristus menjadi tebusan sempurna bagi dosa saudara sekalian. Mari kita minum bersama dan makan bersama-sama. Saudara terkasih dalam Kristus, setelah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah juga merenungkan kita bersama terima sakramen ini, dan kita akan boleh punya keputusan bahwa kita akan memuliakan Tuhan dan menyaksikan Tuhan, dan bahkan dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah atas anugerahnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya akan orang-orang yang akan takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Beri Bapa sayang kepada kita dan Tuhan anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihi dan takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan berdiri Bapak Ibu. Nanti di saat kita mengucapkan pengakuan iman, tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan salawat kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh bersama mendengar firman Tuhan. Sekaligus juga kami boleh bersama-sama menghayati firman Tuhan, firman yang hidup, Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Kami rayakan dalam
saat ini dengan perjamuan kudus. Biarlah melalui pertemuan ini kami akan semakin bersemangat melayani Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami akan terus memandang Engkau sebagai pribadi yang mengasihi kami. Memberkati warga jemaat dalam setiap langkah pelayanan mereka. Di berbagai bidang pekerjaan, Engkau menyertai dan menopang. Anak-anak kami yang dalam tangan pengajar. Engkau akan terus memberkati mereka juga ini. Untuk mereka bersama dan bahkan masyarakat patuh pada aturan lebih protokol kesehatan yang memang masih terus juga harus kami jalankan. Kami sungguh bersyukur kalau Pak Bupati kami Ahmad Hussein terus berikan kepada kami kejangan dan bahkan dukungan bahkan juga menjaga. Mohon berkat untuk para guru yang mengajar anak-anak baik pada dari mereka pun pribadi yang pahlawan bagi anak-anak di bidang pendidikan. Berkati supaya semua langkah hidup mereka dalam topangan Tuhan. Terpuja Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengaturkan persembahan minggu dan persembahan perjamuan kudus saat kita masuk ruang ibadah ini, yang kita dasarkan pada surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita muji Tuhan. Pujian persembahan dari PKJ 146, bait yang pertama dan ketiga, bahwa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas berkat-Mu dan anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami, yang pagi hari ini kami Engkau ingatkan, karena kuasa darah-Mu kami Engkau selamatkan. Bapa, Engkau mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, terang bagi sesama.
Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Bahkan Engkau yang mencukupi segala yang kami butuhkan. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini dengan penuh syukur kami persembahkan persembahan ini, dan Engkau ajari kami untuk mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami, hati dan pikiran kepada Engkau sebagai persembahan rohani kami. Dan persembahan berupa uang ini sebagai lambang kerelaan hati kami akan bahwa kami tidak ada kemelekatan kepada uang atau dunia. Kami persembahkan, biarlah Engkau kuduskan, sucikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu Bapa atas nanti hari ini. Mohon berkat-Mu hari ini Engkau Tuhan berkati dengan damai, sukacita, dan sejahtera-Mu. Terima kasih kami menyerahkan doa ucapan syukur ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 407, bait pertama dan kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan bersama-sama terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.